Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi saya dengan Indri Erungan dalam channel ini, yaitu membagikan renungan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara melihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari ayat ini, saudara-saudara, saya mengambil 3 hal kesimpulan. Yang pertama adalah berpikir positif dengan masalah-masalah hidup kita. Loh, maksudnya apa dengan berpikir positif? Maksudnya ialah setiap ada masalah dalam hidup kita, setiap ada tekanan dalam hidup kita, setiap ada ujian dalam hidup kita, maka kita perlu berpikir positif. Di mana di balik persoalan itu pasti ada berkat-berkat Tuhan. Di mana di balik ujian dalam hidup itu pasti ada, saudara-saudara, yang namanya pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu dalam hidup kita untuk berpikir positif. Berpikir positif terhadap masalah kita, berpikir positif terhadap tekanan hidup kita, berpikir positif terhadap ujian hidup kita. Kita perlu berpikir positif, saudara-saudara. Di mana kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita, itu berarti Tuhan sedang menguji iman kita. Di mana ketika Tuhan mengizinkan tekanan dalam hidup kita, itu berarti Tuhan sedang mau menguji keyakinan kita. Tuhan sedang mau menguji kekuatan kita. Jadi kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu berarti Tuhan sedang mau menguji, mau melihat iman kita. Kalau Tuhan izinkan tekanan dalam hidup kita, itu berarti Tuhan sedang mau uji, Tuhan sedang mau lihat kekuatan kita, ketekunan kita di dalam Tuhan. Tuhan sedang mau lihat keyakinan kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita berpikir positif dengan keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya pentingnya kita berpikir positif dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita berpikir positif, maka yang ada di dalam pikiran kita, bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, itu berarti ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, yang kedua ialah optimis dengan diri kita. Loh, mengapa kita perlu optimis dengan diri kita? Loh, penting kita optimis dengan diri kita, saudara-saudara. Artinya kalau kita optimis dengan diri kita, kita akan berkata bahwa kalau orang lain bisa, maka saya pun juga bisa. Kalau orang lain mampu, maka saya pun juga harus mampu. Kalau orang lain bisa berbuat, kenapa saya juga tidak bisa? Artinya bahwa kita perlu optimis dengan diri kita. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa? Kalau kita nggak optimis dengan diri kita, maka kita cenderung merendahkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita optimis dengan diri kita, maka kita akan berkata, orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Yang ketiga, saya ambil kesimpulan dari ayat ini, kita optimis dengan janji-janji Tuhan. Ayub berkata, aku tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Artinya kita juga perlu optimis dengan janji Tuhan. Kita perlu optimis dengan Tuhan. Kita perlu yakin benar bahwa Dia berkuasa. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita
optimis dengan diri kita, jika kita optimis dengan Tuhan, jika saudara-saudara kita berpikir positif, maka di ujung semuanya itu kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya dimanapun engkau berada, yang pertama engkau lakukan adalah jangan engkau stres, jangan engkau pening mikirkan hidup. Tetapi yang pertama, langkah yang pertama saudara-saudara yang engkau lakukan adalah engkau berpikir positif terhadap hidupmu, engkau berpikir positif terhadap masalahmu, engkau berpikir positif terhadap beban hidupmu, engkau berpikir positif dengan tekanan hidupmu, karena di balik semuanya itu sudah ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab bilang apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa lari dari masalah, kita tidak bisa lari dari tekanan, kita tidak bisa lari dari beban hidup. Semua kita hadapi. Tetapi yang paling penting adalah saudara-saudara, kita berpikir positif dengan apa yang kita hadapi. Yang kedua, kita optimis dengan diri kita. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Yang ketiga, kita optimis dengan Tuhan. Kita yakin benar dengan Dia. Kita percaya sungguh terhadap Dia. Kita klaim janji-janjinya, saudara-saudara. Agar apa? Di ujung dari semuanya ini kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa saudara-saudara supaya saudara-saudara semakin berpikir positif terhadap masalah saudara. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara semakin optimis dengan diri saudara bahwa saya mampu, saya bisa, saudara-saudara ya. Karena Alkitab bilang apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar, saudara-saudara. Haleluya. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara optimis dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya saudara harus optimis, percaya kepada Dia, yakin benar kepada Dia, beriman sungguh kepada Dia. Maka engkau akan melihat pertolongan yang luar biasa dalam hidupmu. Saya berdoa supaya saudara-saudara, orang-orang percaya dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Haleluya.